Sebelum kajian pada malam hari ini saya mulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani sebentar nanti. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada malam hari ini saya nyatakan dimulai. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Mohon kiranya teman-teman di sini yang bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quran bisa open mic. Silakan jika ada yang bersedia. Baik, kami Langsung aja mungkin Bang. ya. Baik, kita buka aja dengan pembacaan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, masuk pelajaran ketiga yakni pemaparan materi. Untuk itu kepada Yai Asy'ari, waktu dan tempat kami persilakan. Fadal Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para asatidzah, ustadzat yang kita hormati, khususnya Bapak Kiai Karim selaku pembimbing grup dan juga para admin yang berbahagia, para peserta rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir dalam majelis ilmu ini agar mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Karena ikhlas adalah salah satu dari syarat diterimanya amal soleh. Yang kita lakukan hadir dalam majelis ilmu adalah salah satu amal soleh yang pahalanya sangat besar, lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itu untuk memperoleh pahala itu hendaknya setiap kita yang hadir mengikhlaskan niatnya, murni niatnya thalabul ilmi lillahi ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat wajib bagi para nabi. Sifat wajib bagi para nabi yang telah kita jelaskan
dalam pertemuan sebelumnya, yaitu sifat as-sidqu, al-amanatu, kemudian al-fatanatu, dan at-tabligh. Ada 4 sifat wajib bagi para nabi. Kemudian ada satu sifat yang penting dijelaskan secara khusus, yaitu sifat al-ismah. Sebagian ulama menyendirikan sifat ini menjadi sifat yang kelima, sifat al-ismah. Dan sebagian ulama yang lain memasukkan sifat al-ismah pada sifat al-amanah. Karena memang ini sangat berkaitan. Seseorang yang kufur kepada Allah berarti telah berkhianat kepada Allah. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah berarti telah berkhianat kepada Allah, tidak bersifatan dengan sifat amanah. Karena itulah maka sifat al-ismah merupakan bagian dari sifat al-amanah. Tetapi pada malam hari ini perlu untuk kita kaji secara khusus karena pentingnya sifat ini untuk kita pahami bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para nabi seluruhnya itu maksum. Maksum artinya dijaga dari 3 hal. Yang pertama, seluruh para nabi itu maksum dari kekufuran. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Tidak ada seorang nabi yang pernah kufur. Tidak ada seorang nabi yang pernah beribadah kepada selain Allah, yang jatuh kepada syirik, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Semua para nabi sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak mereka kecil, sejak mereka belum diangkat menjadi seorang nabi. Nggak ada satupun yang mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka sudah beriman kepada Allah, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum diangkat menjadi nabi, sejak mereka kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada kisah-kisah tentang para nabi yang mengatakan bahwa ada nabi yang pernah kufur, ada nabi yang pernah menyembah selain Allah, maka dipastikan kisah ini adalah kisah yang bohong. Ada ditulis dalam sebagian buku-buku cerita nabi mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana diceritakan, katanya, cerita ini cerita yang nggak benar. Cerita dusta yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan dalam cerita bohong tersebut bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau pernah berpetualang mencari Tuhan. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengetahui siapa Tuhannya. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita bohong ini dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang, maka Nabi Ibrahim menyangka bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhannya. Kemudian bintang-bintang itu pun hilang. Di saat muncul bulan yang lebih terang dari bintang-bintang itu, kemudian Nabi Ibrahim menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Tetapi bulan juga kemudian tenggelam. Berganti kemudian melihat cahaya matahari yang jauh lebih terang. Dan Nabi Ibrahim pun menganggap bahwa matahari itu adalah Tuhan. Kisah seperti ini kisah yang dusta.
kisah yang tidak benar yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi bersifatan dengan sifat amanah, tidak pernah berkhianat kepada Allah, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Seorang nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran ataupun kesyirikan, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nggak ada seorang nabi yang memiliki latar belakang kafir atau musyrik yang atau mulhid yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Hadirin rahimakumullah, kisah yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim di saat remaja berpetualang mencari Tuhan karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya disampaikan oleh Sayyid Qutb. Disampaikan oleh Sayyid Qutb dengan memahami ayat-ayat Al-Quran secara keliru. Yaitu ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 76, 77, dan 78. Ayat itu dipahami secara zahir bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat bintang-bintang, Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi. Demikian juga ketika melihat bulan dan juga ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hadza rabbi. Dipahami oleh Sayyid Qutb dan orang-orang yang sepaham dengannya bahwa kalimat ini adalah kalimat pernyataan dari Nabi Ibrahim. Kalimat untuk menegaskan atau untuk menyatakan bahwa bintang, bulan, dan matahari itu adalah Tuhan. Yang memahami seperti ini itu keliru karena dia tidak memahami tentang konteks dari ayat ini. Perlu kita pahami bahwa konteks dari ayat ini itu berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Kita perlu tahu bahwa kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermacam-macam. Sebagian kaum Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Sebagian kaum Nabi Ibrahim itu menyembah bintang. Sebagian kaum Nabi Ibrahim itu menyembah bulan. Dan sebagian kaum Nabi Ibrahim itu menyembah matahari. Nah, konteks ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdialog bersama kaumnya yang menyembah kepada selain Allah ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan hujjah, memberikan hujjah kepada orang-orang kafir tersebut bahwasanya bintang, bulan, dan matahari itu makhluk yang tidak layak untuk disembah. Itulah konteksnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berhadapan dengan kaumnya. Dari mana kita tahu konteksnya seperti itu? Karena di akhir ayat tersebut, yaitu pada surat Al-An'am, ayat yang ke-79, itu dikatakan, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, ya qaumi, wahai kaummu, wahai kaumku, sesungguhnya aku terbebas dari apa yang kalian lakukan berupa kesyirikan. Nah, berarti konteksnya adalah konteks dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Dan kita bisa melihat itu dalam kitab-kitab tafsir para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana penafsiran ayat itu? Para ulama mengatakan bahwa
Di sini ada istifham ingkari. Dalam kalimat hadza rabbi itu terdapat istifham ingkari. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang, beliau mengatakan hadza rabbi, artinya beliau mengatakan kepada kaumnya yang menyembah bintang, beliau mengatakan hadza rabbi, artinya ahadza rabbi kama taz'umun, artinya apa? Ahadza rabbi kama taz'umun, ay hadza laisa rabbi. Ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka, wahai kaumku, yang berubah-ubah ini, yang asalnya nggak ada kemudian menjadi ada, yang apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Artinya, hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Itu namanya kalimat bertanya, tetapi dalam rangka untuk mengingkari. Nah, mengingkari sehingga maknanya hadza laisa rabbi, ini bukanlah Tuhanku. Demikian juga kata-kata yang sama itu disampaikan kepada kaumnya yang menyembah bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hadza rabbi, artinya ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Bukan, ini bukan Tuhanku. Demikian juga hal yang sama disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari kepada kaumnya yang menyembah matahari. Hadza rabbi, ay hadza rabbi, ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka? Artinya hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Hadirin rahimakumullah, yang seperti ini, makna seperti ini, itu ada di dalam bahasa Arab. Dan juga ada dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab, termasuk di dalam bahasa Indonesia. Kalimat pernyataan, tetapi yang dimaksud adalah mengingkari. Untuk mengingkari sesuatu. Kita contohkan agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Misalnya si A itu adalah orang yang pembohong. Setiap kali dia berkata selalu bohong. Setiap kali dia berkata pasti bohong. Si A. Kemudian si B ini orang yang jujur. Nggak pernah dia berbohong misalnya. Kemudian si A datang kepada saya misalnya. Si A datang kepada saya. Melaporkan si B. Atau si B ya. Tadi gimana? Kita ulangi lagi. Yang pembohong tadi si A. Yang jujur si B. Kemudian si A yang pembohong itu datang kepada saya. Mengatakan, wahai Ustadz, uang saya dicuri oleh si B. Padahal si B orang yang jujur, si A yang membawa berita kepada saya seorang pembohong. Nah, ketika saya tahu si A pembohong, kemudian si B itu orang yang jujur, maka tentu saja saya akan mengingkari itu. Saya akan mengingkari berita itu. Saya akan mengatakan si B mencuri. Nah, si B mencuri, apa artinya si B mencuri? Artinya, apakah si B mencuri seperti yang kamu sangka? Nggak mungkin. Dia bukan pencuri. Dia nggak mencuri. Dia orang yang jujur. Kamu yang bohong. Itu ada di dalam bahasa Indonesia juga ada. Demikian juga dalam konteks kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, dan matahari, beliau mengatakan, hadza rabbi. Beliau berkata kepada kaumnya untuk menjelaskan bahwa bintang, bulan, dan matahari yang dia berubah-ubah, yang menandakan bahwa dia makhluk, itu tidak layak untuk disembah. Sehingga beliau mengatakan, hadza rabbi, apakah
Ini Tuhanku yang berubah-ubah, ini Tuhanku seperti yang kalian sangka. Nggak mungkin ini Tuhan, karena dia berubah-ubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti ada yang merubahnya. Dan itu menandakan bahwa dia makhluk, tidak layak untuk disembah. Makanya di akhir Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam ayat falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah jatuh pada syirik. Tidak pernah beliau kufur. Beliau tidak pernah menyangka makhluk sebagai Tuhan. Sama sekali tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Artinya Nabi Ibrahim, ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak pernah beribadah kepada selain Allah. Tidak pernah menyangka selain Allah sebagai Tuhannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita perhatikan bersama. Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah bahwa seluruh para nabi dari mulai nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum dari kekufuran baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ahli sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa para nabi seluruhnya itu maksum minal kabair. Maksum dari melakukan dosa-dosa besar. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Gak ada nabi yang pernah berzina, yang pernah membunuh seorang muslim tanpa hak. Tidak ada nabi yang pernah menjadi seorang pemabuk. Tidak ada seorang nabi yang pernah menjadi penjudi. Gak ada seorang nabi yang mantan perampok. Gak ada seorang nabi yang mantan pencuri. Gak ada. Semua para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Karena jika ada seorang nabi itu mantan dari mantan pencuri misalnya, maka ini bertentangan dari tujuan diutusnya mereka untuk menyampaikan risalah. Karena umatnya akan menolak. Ketika ada seorang mantan pemabuk mengatakan kepada umatnya, "Wahai umatku, janganlah kalian mabuk." Maka umatnya akan menjawab, "Kenapa kamu melarang? Kamu dulu juga pemabuk sama dengan saya." Akan dimentahkan ajakan seorang nabi. Apabila ada seorang nabi itu mantan penzina, maka ketika dia mengatakan, "Wahai umatku, janganlah kalian berzina." Maka umatnya akan menjawab, "Kamu juga dulu penzina. Kenapa melarang kami untuk melakukan zina?" Dan seterusnya. Maka nggak mungkin seorang nabi itu pernah melakukan dosa besar baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dosa besar pun tidak pernah ada dalam benak seorang nabi.
Hadirin rahimakumullah, dari sini perlu kita waspadai kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan dalam sebuah kisah yang bohong, kisah yang dusta, mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah memiliki keinginan untuk berzina dengan Imra'atul Aziz, atau yang biasa dikenal dengan nama Zalikha atau Zulaikha. Disebutkan dalam kisah itu, dasarnya adalah firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Mereka dengan sebagian orang dengan dasar ayat ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah memiliki keinginan untuk berzina dengan Imra'atul Aziz, dengan seorang perempuan Zalikha. Bahkan lebih kecil lagi, disebutkan dalam sebagian kisah bohong tersebut, katanya Nabi Yusuf alaihissalam sudah sempat berada di atas Zalikha seperti duduknya seorang suami dengan istrinya, sudah hampir melakukan hubungan zina. Ada sebagian kisah yang sampai seperti itu, tentu saja kita mendengarnya sangat miris, sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Bagaimana mungkin seorang nabi melakukan hal yang seperti itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sebenarnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak pernah berkeinginan untuk berzina. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha, bahwa Zalikha Imra'atul Aziz memang benar-benar memiliki keinginan untuk berzina. Tetapi hamma biha wa hamma biha artinya Nabi Yusuf alaihissalam itu berkeinginan untuk mendorong Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat suami dari Zalikha ini keluar dari rumah, kemudian Imra'atul Aziz Zalikha masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf alaihissalam. Zalikha memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina dengannya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melakukan itu, sehingga dari awal Nabi Yusuf alaihissalam sudah mengatakan ma'adzallah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Ketika Imra'atul Aziz atau Zalikha ini terus mendesak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan zina, kemudian terfikir oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendorong Zalikha, mendorong perempuan itu dari depan agar dia menjauh, ingin mendorong. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, Nabi Yusuf ingin mendorong Zalikha agar menjauh dari diri beliau, karena Nabi Yusuf sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berzina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Yusuf agar tidak mendorongnya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak mengetahui petunjuk Tuhannya, niscaya beliau akan mendorong Zalikha dari depan agar menjauh dari beliau. Tetapi karena diperingatkan oleh Allah agar beliau tidak mendorongnya, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memutar balik badannya dan beliau lari ke arah pintu. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam berlari ke arah pintu, pengen keluar, membebaskan dirinya dari fitnah Zulaikha ini, di saat beliau membuka pintu, atau sebelumnya di saat itu karena takut kehilangan momentum, kemudian beliau memegang baju Nabi Yusuf alaihissalam bagian belakang dan sobeklah bagian baju Nabi Yusuf bagian belakang. Di saat Nabi Yusuf membuka pintu,
di situ suami dari Zulaikha sudah berdiri di depan pintu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika berada di hadapan suaminya, Zulaikha dia bersandiwara. Dia menuduh Nabi Yusuf alaihissalam yang berusaha untuk memperkosa dirinya. Dia menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya, Zulaikha yang memaksa Nabi Yusuf untuk berzina. Tetapi dia membalik fakta itu dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu yang memaksa dia untuk berzina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berakting, dia bersandiwara di hadapan suaminya. Tetapi di saat itu ada seorang bayi yang masih berada di dalam ayunan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bayi itu bisa berbicara. Bayi itu mengatakan, nah ini disebutkan dalam surat Yusuf. Nah, tetapi intinya bayi itu mengatakan, lihatlah baju Nabi Yusuf. Apabila baju Nabi Yusuf itu sobek pada bagian depan, maka perempuan itu yang benar, Nabi Yusuf yang salah. Perempuan itu yang jujur, Nabi Yusuf yang berbohong. Tetapi jika baju Nabi Yusuf yang sobek itu ada di bagian belakang, maka Yusuf yang benar, dia yang jujur, sementara perempuan itu yang berbohong. Ketika suami Zulaikha melihat baju Nabi Yusuf, ternyata sobek pada bagian belakang. Sehingga itu menjadi bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu yang benar. Beliau jujur, sementara istrinya Zulaikha itu telah berbohong kepada suaminya tersebut. Itulah hikmah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendorongnya dari depan. Karena seandainya Nabi Yusuf alaihissalam mendorong Zulaikha dari depan untuk menjauhkan dari dirinya, niscaya tangan Zulaikha ini akan memegang baju Nabi Yusuf bagian depan dan akan sobek di bagian depan yang akan menjadi bukti Nabi Yusuf yang salah. Tetapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidak mendorongnya dan berbalik arah, maka baju Nabi Yusuf bagian belakang yang dipegang oleh Zulaikha sehingga sobek di bagian belakang yang membuktikan Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak bersalah. Suaminya tahu tentang itu, bahwa istrinya lah yang bermasalah, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi untuk menyembunyikan aib istrinya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tetap dipenjarakan tanpa memiliki kesalahan apapun. Dan di kemudian hari, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf tidak mau keluar sebelum dijelaskan apa kesalahan Nabi Yusuf sehingga beliau dipenjara. Disitulah maka Imra'atul Aziz yaitu Zulaikha itu mengaku bahwa dirinya lah yang salah. Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak memiliki kesalahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Yusuf tidak pernah berzina dan tidak pernah punya keinginan untuk berzina. Kemudian yang juga harus diwaspadai adalah kisah tentang Nabi Dawud alaihissalam. Disebutkan dalam kisah yang sangat tidak pantas. Dikatakan ini cerita Israiliyah yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Disebutkan di situ bahwa Nabi Dawud alaihissalam pernah berusaha merebut istri salah satu panglima perangnya yang bernama Uria. Ketika dikatakan, ini kisahnya juga bermacam-macam, namanya juga cerita yang dusta.
Dikatakan ketika Nabi Dawud alaihissalam sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada iblis yang merubah wujudnya. Sebagian mengatakan berupa kijang emas, sebagian ada yang mengatakan burung yang sangat indah. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam mengejar burung itu. Setiap kali mau dipegang, dia terbang. Setiap kali mau dipegang, dia terbang. Sampailah kemudian hingga di jendela salah satu rumah. Ketika Nabi Dawud alaihissalam hendak mengambil burung itu, menangkap burung itu, terlihatlah dari jendela oleh Nabi Dawud, atau Nabi Dawud melihat ada seorang perempuan yang sedang membuka auratnya, yang sangat cantik sekali, sehingga membuat Nabi Dawud alaihissalam terpesona dan jatuh cinta. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Dawud alaihissalam senantiasa memikirkan perempuan itu. Sampai dari sini saja sudah nggak layak. Nah, kita mendengarnya tidak layak. Bagi seorang muslim biasa saja tidak layak, apalagi bagi seorang nabi. Nabi Dawud katanya dalam kisah bohong itu, Nabi Dawud terus memikirkannya. Memikirkan perempuan tersebut. Sampai kemudian dia mencari tahu. Nabi Dawud mencari tahu tentang perempuan itu, dan akhirnya beliau tahu bahwa ternyata perempuan itu adalah istri salah satu panglimanya yang bernama Uria. Nabi Dawud ingin memperistri perempuan itu, tetapi perempuan itu bersuami. Maka Nabi Dawud mencari akal agar bisa menikahi perempuan itu. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam menemukan cara agar bisa menyingkirkan suaminya, yaitu dengan memerintahkan. Karena dia adalah panglima perang Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi dan sekaligus raja. Maka Nabi Dawud kemudian memerintahkan Uria untuk pergi berperang. Dalam sebuah peperangan yang sulit, yang tidak mungkin umat Islam akan menang. Dan harapan Nabi Dawud, panglima perangnya Uria, itu bisa mati dalam peperangan, dan dia bisa memperistri istri panglima perangnya itu. Tetapi kali yang pertama gagal, sampai 3 kali, akhirnya panglima perangnya mati, dan kemudian dijadikan janda dari panglima perangnya itu sebagai istri yang ke-100 dari Nabi Dawud alaihissalam. Wal'iyadzubillah, sebuah kisah yang sangat tidak pantas, sangat tidak layak dinisbatkan kepada seorang Nabi, seorang Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada seorang ustadz, kiai saja, ini tidak pantas. Jika diceritakan kiai fulan itu merebut istri orang misalnya, apakah itu pantas? Sangat tidak pantas, apalagi kepada seorang nabi. Maka waspadalah terhadap kisah ini, kisah Israiliyah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar terkait dengan ayat adalah bahwa di sana disebutkan tentang kisah tis'ah wa tis'una na'jah. Tis'ah wa tis'una na'jah, 99 na'jah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa na'jah di sini maknanya adalah kambing. Dimaknai dengan makna yang sebenarnya, yaitu kambing, bukan seorang istri. Bukan artinya Nabi Dawud punya 99 istri. Tidak. Tetapi kisahnya adalah bahwa suatu ketika Nabi Dawud alaihissalam sedang beribadah. Perlu kita tahu bahwa Nabi Dawud, beliau raja dan juga nabi. Beliau membagi waktunya. Beliau membagi waktunya untuk ibadah kepada Allah, dan membagi waktunya juga ada waktu-waktu untuk mengurus rakyatnya. Dan itu sudah diketahui oleh umatnya, sudah diketahui oleh rakyatnya kapan untuk ibadah Nabi Dawud dan kapan
untuk melayani rakyatnya. Suatu ketika di waktu ibadah, maka biasanya rakyatnya nggak akan datang untuk untuk meminta memenuhi kebutuhan mereka terhadap raja. Tetapi di saat Nabi Dawud alaihissalam waktu itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba masuk dua orang ke dalam tempat ibadahnya Nabi Dawud alaihissalam. Sehingga membuat Nabi Dawud alaihissalam terkejut. Nabi Dawud alaihissalam terkejut dengan kedatangan dua orang tersebut yang bertengkar. Mereka bukan hanya masuk biasa, tetapi mereka masuk sambil teriak-teriak karena bertengkar di antara keduanya. Ternyata mereka bertengkar tentang kambing. Bahwa keduanya itu berkongsi kambing yang jumlahnya 99 kambing, dan mereka itu bersengketa, bertengkar tentang harta kongsian mereka itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud alaihissalam kaget dengan hal itu. Karena waktu ini waktu ibadah, bukan waktu untuk memutuskan perkara. Tetapi karena sudah terjadi, mereka masuk, maka Nabi Dawud alaihissalam kemudian bertanya, apa masalahnya? Salah satu dari keduanya kemudian bercerita. Dan dari cerita orang tersebut, Nabi Dawud alaihissalam dengan kecerdasannya yang luar biasa, beliau sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka seketika itu Nabi Dawud memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Kenapa? Karena Nabi Dawud alaihissalam ingin segera melanjutkan ibadahnya. Di sini beliau tanpa mendengar dari pihak yang lain. Beliau hanya mendengar dari satu pihak tanpa mendengarkan pihak yang lain. Meskipun keputusan hukum Nabi Dawud alaihissalam dalam hal ini benar 100%. Nggak ada kesalahan. Karena kecerdasan Nabi Dawud, beliau tahu mana yang benar dan mana yang salah di antara kedua orang itu. Disinilah kemudian Nabi Dawud alaihissalam ditegur oleh Allah dengan teguran halus. Teguran itu bukan karena Nabi Dawud itu merebut istri orang. Tetapi teguran halus itu dikarenakan Nabi Dawud alaihissalam telah memutuskan suatu perkara yang prosedurnya kurang tepat. Meskipun keputusannya benar, tetapi prosedurnya kurang tepat. Semestinya seorang hakim apabila ada dua orang yang bersengketa dalam memutuskannya, dia harus mendengar dari kedua belah pihak. Tidak cukup mendengar hanya dari satu pihak, tetapi harus mendengar dari kedua belah pihak. Meskipun sang hakim sudah tahu mana yang benar dan yang salah, maka keduanya harus didengar. Ini yang menjadikan kemudian datangnya teguran halus, bukan teguran karena Nabi Dawud berbuat maksiat, bukan teguran karena Nabi Dawud itu melakukan dosa besar atau kekufuran. Enggak, sama sekali tidak. Tetapi karena masalah prosedur dalam menetapkan hukum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seluruh para nabi itu maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Dosa kecil ada dua macam. Ada dosa kecil shaghair fiha khissah wa dana'ah. Dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ada shaghair laisa fiha khissah wa dana'ah. Dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Para nabi seluruhnya itu maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Para ulama sering mencontohkan dosa kecil
yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya seperti mencuri 1 biji anggur. Mencuri 1 biji anggur. Hanya 1 biji. Hukumnya haram. Tetapi maksiyah shaghirah. Berbeda kalau dia mencuri dalam jumlah yang banyak. Dia mencuri hanya 1 biji saja. 1 biji anggur. Maka itu dosa kecil. Tetapi mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Jika ketahuan, maka orang akan mengetahui bahwa jiwa dia sangat rendah. Sehingga dia mau untuk mencuri 1 buah atau 1 buah misalnya. Atau seperti orang yang dia mencuri pandang aurat perempuan ajnabiyah. Jadi dia misalnya ada seseorang perempuan yang membuka auratnya, kemudian dia mencuri pandang. Itu dosa kecil, tetapi menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya itu mustahil. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, mungkin saja dilakukan oleh seorang nabi. Tetapi para nabi kebanyakan mereka tidak melakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Tetapi juga perlu kita sampaikan bahwa para nabi itu juga maksum dari sabqul lisan. Enggak ada di antara mereka yang sabqul lisan. Yang ketika berbicara menginginkan mengatakan A tetapi yang keluar B. Itu juga mustahil bagi para nabi. Saya kira sampai di sini ada waktu 15 menit untuk bagi yang ingin bertanya seputar kemaksuman para nabi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Setelah tadi penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Asy'ari. Untuk itu kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, sekiranya dari pemaparan materi tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik melalui open mic ataupun melalui komentar, silakan. Biar nanti kami akan bacakan yang ada di kolom komentarnya. Silakan yang mau bertanya. Ya mungkin Elsa ya sudah mengangkat tangan lebih awal, silakan. Yang lain yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya tentang puasa?